Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. Audio teks by El Baca. Berdasarkan buku Astronomia Nova, karya Johannes Kepler. Episode 3, Revolusi di balik Astronomia Nova. Keheningan setelah penemuan, ketika elips menjadi cahaya baru. Kawan, mari kita mulai episode terakhir ini dengan kembali ke tahun 1605. Bayangkan Kepler berdiri sendirian di ruang kerjanya, dikelilingi lembaran-lembaran catatan yang kusut, tinta yang mengering, dan peta langit yang sudah lusuh di sudut meja. Ia baru saja menemukan sesuatu yang tidak pernah terbayangkan oleh siapapun. Mars bergerak dalam elips. Dan bukan hanya Mars, semua planet. Ada semacam keheningan yang melingkupi ruangan itu. Keheningan yang hanya hadir ketika manusia menyentuh sesuatu yang benar-benar baru dalam sejarahnya. Kepler tidak bersorak. Ia tidak melompat ke girangan. Ia justru terdiam, memandang hasil hitungannya seperti seorang pelukis yang tiba-tiba menyadari ia telah melukis sesuatu yang tidak pernah ia rencanakan, tetapi terasa benar, bahkan lebih benar daripada dirinya sendiri. Di momen ini, Kepler mengerti. Jika orbit elips diterima, maka seluruh kosmologi 2000 tahun runtuh dalam satu malam. Dan episode kita hari ini dimulai dari kesadaran itu. Mengapa temuan ini mengguncang zaman? Kawan, dunia abad ke-17 bukanlah dunia yang siap menerima perubahan mendasar. Selama 2000 tahun, manusia hidup di bawah bayang-bayang satu keyakinan. Semesta harus bersifat sempurna. Sempurna berarti lingkaran. Sempurna berarti seragam. Sempurna berarti tidak berubah. Ptolemaios mempertahankan keyakinan itu dengan matematikanya. Aristoteles dengan filsafatnya. Gereja dengan otoritasnya. Tetapi Kepler, ia mengatakan bahwa planet bergerak lebih cepat ketika dekat matahari, dan lebih lambat ketika menjauh. Ia mengatakan bahwa orbit bukan lingkaran, tetapi elips, bentuk yang dianggap cacat, tidak sakral, dan tidak cocok bagi langit. Temuan Kepler membuat dunia harus menerima kenyataan pahit. Semesta tidak tunduk pada estetika manusia. Dan itu mengguncang. Sebab pada saat itu, menerima orbit elips berarti mempertanyakan kesempurnaan langit, mempertanyakan landasan teologi skolastik, mempertanyakan filsafat Aristoteles, dan yang paling menakutkan, mempertanyakan struktur pemikiran Eropa. Tidak ada penemuan ilmiah yang netral. Setiap penemuan adalah pergeseran cara hidup. Bagaimana reaksi para ilmuwan? Kawan, mari kita lihat reaksi zamannya dengan jujur. Sebagian ilmuwan mengaguminya. Tetapi sebagian jauh lebih banyak, justru menolak. Bukan karena Kepler salah, tetapi karena kebenaran baru selalu menuntut keberanian baru. Ptolemaic, Aristotelian, para pemikir konservatif, bahkan sebagian pendukung Kopernikus sendiri, semuanya terguncang. Beberapa keberatan yang muncul. 1. Elips terlalu jelek untuk langit. Mereka tidak bisa menerima bentuk yang tidak sempurna. 2. Jika kecepatan berubah, bagaimana mungkin langit stabil? Mereka tidak siap menerima gerak non-seragam. 3. Bentuk elips menghancurkan harmoni kosmik. Mereka tidak mau kehilangan rasa keindahan metafisik. 4. Jika Kopernikus benar dan Kepler benar, maka seluruh otoritas lama harus diulang dari awal. Dan itu menakutkan siapapun yang nyaman. Tetapi Kepler tidak meminta mereka langsung percaya. Ia hanya meminta satu hal. Lihatlah data. Biarkan alam berbicara. Dan itu, kawan, adalah suara yang tidak pernah dibantah oleh waktu. Keindahan baru ketika alam tidak lagi sempurna, tetapi jujur. Kawan, mari kita tarik napas sejenak. Renungkan apa yang sebenarnya dilakukan Kepler. Ia tidak membuat alam menjadi kurang indah. Ia justru menunjukkan keindahan jenis baru. Keindahan yang bukan berasal dari kesempurnaan matematis, tetapi dari kejujuran gerak. Bagi Kepler, elips bukan cacat. Elips adalah pengakuan alam bahwa ia bergerak mengikuti hukum, bukan mengikuti simbol suci. Gerak planet kini terasa hidup. Mereka mendekat, lalu menjauh. Mereka mempercepat, lalu memperlambat.
Mereka mengikuti garis yang melengkung seperti denyut nadi kosmik. Jika Ptolemaios membuat langit seperti mesin jam, maka Kepler membuat langit seperti organisme, seperti makhluk hidup. Dan itu jauh lebih indah. Jalan menuju Newton, benih yang ditabur Kepler. Kawan, mari kita lihat bagaimana episode ini mengarah pada salah satu revolusi terbesar dalam sejarah pengetahuan manusia. Kepler menemukan 3 hukum yang mengatur gerak planet. Tetapi ia belum menemukan mengapa hukum itu bekerja. Ia belum menemukan gaya yang mendorong planet tetap bergerak. Namun, ia memberikan petunjuk besar. Ia pernah menulis, mungkin terdapat sebuah kekuatan, seperti magnet, yang menarik planet-planet menuju matahari. Kawan, itu adalah kalimat yang menjadi fajar bagi gravitasi universal. Lebih dari 70 tahun kemudian, seorang pemuda Inggris yang jarang keluar rumah, seorang penyendiri yang sering dianggap aneh, Isaac Newton, membaca karya Kepler, khususnya Astronomia Nova, dan bertanya, jika Kepler benar, maka apakah ada hukum tunggal yang membuat semua gerak itu mungkin? Newton menemukan jawabannya, gaya tarik universal. Tetapi akar dari hukum itu, benihnya, arah fundamentalnya, itu semua berasal dari Kepler. Tanpa Kepler, tidak ada Newton. Tanpa Astronomia Nova, tidak ada gravitasi universal. Mengapa Astronomia Nova tetap hidup hari ini? Mari kita jujur, karya setebal ini, serumit ini, dengan matematika yang padat dan bahasa Latin yang kaku, seharusnya sudah terkubur dalam sejarah. Tetapi mengapa tidak? Mengapa Astronomia Nova tetap dibaca, diteliti, diajarkan? Karena bukan sekadar buku tentang planet. Ia adalah buku tentang kejujuran. Buku tentang keberanian melawan mitos ilmiah. Buku tentang kesabaran manusia. Buku tentang tekad seorang ilmuwan yang percaya pada keteraturan meski dunia di sekelilingnya kacau. Ia adalah bukti bahwa pikiran manusia bisa menembus langit hanya dengan pena, kertas, dan keyakinan panjang bahwa kebenaran layak diperjuangkan. Dan itu adalah pesan yang tidak pernah mati. Warisan seorang manusia yang berani melihat. Mari kita tutup episode ini dengan pelan, seperti menutup jendela setelah melihat langit malam. Hari ini, kita hidup di dunia yang memahami orbit, memahami gravitasi, memahami bintang dan planet sebagai sistem yang teratur. Tetapi kita sering lupa siapa yang pertama kali membuka jalannya. Kepler adalah manusia rapuh, sering sakit, berduka berkali-kali, dihina berkali-kali, bahkan harus menerima kematian anak-anaknya. Tetapi di balik semua itu, ia tetap menatap langit. Ia mengajarkan kita bahwa kebenaran kadang tidak indah, keindahan kadang tidak mudah diterima, dan kerja keras kadang tidak dihargai pada masanya. Tetapi waktu-waktu akan membela siapapun yang jujur. Astronomia Nova bukan hanya kemenangan ilmiah. Ia adalah kemenangan hati manusia yang tidak menyerah, bahkan ketika apa yang ia cari tidak terlihat oleh mata siapapun. Dan ketika kita menutup buku ini, kita mengerti. Kepler tidak hanya menjelaskan bagaimana langit bergerak, ia menjelaskan bagaimana manusia seharusnya mencari kebenaran.